Alhamdulillah wahda salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan pengajian kitab Mursyidut Thullab karangan Alenan Regurta Ki Haji Abdul Rahman Abdul Dalek, yang mana seperti biasanya akan dikaji oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur ini. Sebagaimana seperti biasanya, terlebih dahulu ada salah seorang santri yang membaca bait atau pelajaran sebelumnya. Kepada santri tersebut kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. المبحث الثالث في القواعد العمي من عوارض الألفاظ وكيلا لمعاني والألفاظ والمقتدي في مذهب الجمهور لم يكن له العموم فيها قد علم مهما الخطاب يلقيان بأمة ينتزم الرسول في الإرادة إن 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 الرسول وجه خطاب يشمل أيضا ذلك الخطاب أمته حيث الدليل إذا انتفى على الرسول وكذا وإن يخص واحدا لفظ الخطاب فلا كل داخلون في ذلك ذاك الخطاب إلا إذا الدليل قد يدل على الاختصاص به لم يدخلوا. يا أيها الناس يعم الكافرين حتى عبيد والإماء أجمعين وعدم استفصال كل ما وقع مع قيام الاحتمال متبع وهو كالعموم في مقال بيان ذا في الشر بالمثال عموم لكن واعتبر لا بخصوص للثبت الذي به النصوص وقيل أكثر وليس معتمد إذ التعبد بلفظ ما ورد واترك العموم المفهوم وزعم البعض إخفاء العموم وذكر جزء الأم لا يخصص عمومه وقيل قد يخصص وبقي الأم على العموم إن قصد المدح أو الذم به وبعد تخصيص عموم حجة فيها بقي وقيل ليس حجة وقبل جحد عن مخصص منير حكمك بالعموم فيه فاستمع. Artinya, kaidah pada kata sifat umum adalah sifat yang tercakup dengan arti makna dan lafaz. Jika ada lafaz atau perintah atau larangan yang ditujukan oleh Nabi, maka itu ditujukan juga kepada umatnya. Dan begitu sebaliknya, jikalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, apabila ada satu kalimat dikhususkan kepada satu tertentu, maka yang tidak dikhususkan dikeluarkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka hanya Allah saja yang boleh disembah, selain Allah tidak boleh disembah kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka di sini seluruh manusia, bukan hanya orang Islam, tetapi biar orang kafir, jadi semua orang, karena dalilnya seluruh manusia
tidak ada rincian pengecualian, tetapi maka ada yang di pengecualian, maka tetap tidak ada rincian. Ustaz Aslam, olah berikan saya ikan, dan Aslam tidak merinci ikan apa, maka santri bebas memilih ikan apa yang mau dibeli. Jadi Aslam tidak boleh marah karena salah beli ikan, karena pengucapannya umum. Ada sahabat Nabi memiliki 10 istri, tetapi dalam Islam cuma empat. Maka Nabi mengatakan, ceraikan 6 dan tahan 4. Maka dari sabda Nabi ini bukan cuma orang itu saja yang dikhususkan, tapi seluruh umat Islam harus menaatinya. Ada seorang laki-laki, dia mencium seseorang, mencium wanita yang bukan mahram, kemudian datang kepada Nabi minta dihapus doanya, lalu turun ayat Allah Ta'ala, jadikanlah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sesungguhnya perbuatan ini menggugurkan dosa. Orang ini bertanya kepada Nabi, apakah ayat ini turun kepada saya? Maka Nabi mengatakan, untuk siapa saja sekalipun ayat ini turun karena orang dan perbuatan itu. Tetapkanlah keumuman di kebalikan teks. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, tidak karena ada ayat Muhammad adalah utusan Allah. Jadi jika kaidah ini dipakai, maka nabi-nabi dan rasul lainnya bukan utusan Allah. Wala taqulu lahuma us. Janganlah mengatakan kepada orang tuamu. Kelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian. Dan kami persilahkan dengan hormat kepada Dr. Al-Haj Umar Martur ini untuk melanjutkan kajian. Fadal Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tullab karya Alena Andre Gurutta Abdurrahman Al-Mudalli rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang membahas tentang ilmu usul fiqh. Kita masih pembahasan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-umum. Kaidah-kaidah yang membahas tentang dalil-dalil umum. Kita sudah menjelaskan 7 kaidah yang disebutkan oleh Andre Gurutta sebelumnya. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-8. Kata Andre Gurutta, wa baqiyal ammu ala umumihi in qusidal madhu awil dhammu bihi. Ini kaidah yang ke-8. Wa baqiyal ammu ala umumihi in qusidal madhu awil dhammu bihi. Nah, lafaz umum itu tetap dalam keumumannya. Apabila ada satu lafaz maka yang bersifat umum, maka lafaz yang bersifat umum ini keumumannya tetap, tidak menjadi khusus. In qusidal madhu awid dhammu bihi, jika dimaksudkan sebagai pujian atau celaan. Jadi kalau ada teks, ayat atau hadis sifatnya umum, hanya saja bersifat pujian atau celaan. Ayat atau hadis itu mencela sesuatu atau memuji sesuatu, maka lafaz umum itu bersifat umum, tetap dalam keumumannya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun." Telah beruntung orang-orang yang beriman. Ini pujian. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali
kepada istrinya atau kepada pasangannya. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak. Fa innahum ghairu malumin, dan itu tidak tercela. Jadi ayat ini pujian kepada orang yang menjaga kemaluannya, tidak berbuat perzinahan, tidak menampakkan auratnya kecuali kepada pasangannya, tidak berhubungan kecuali kepada yang halal, istri, suami, atau budaknya. Nah, ini ayat sifatnya umum, lafaznya umum, alladzina. Alladzina artinya orang yang menjaga kemaluannya. Berarti pujian kepada orang yang tidak berzina. Sifatnya umum, semua. Sekalipun bukan zina, seperti membuka aurat. Membuka aurat bukan zina, tapi dia tidak menjaga auratnya, memperlihatkan kepada yang bukan halal, atau melakukan sesuatu yang tercela dengan kemaluannya, seperti onani. Nah, itu masuk dalam hadis ini, ayat ini, bahwasanya yang terpuji itu orang beriman yang menjaga kemaluannya kecuali pada yang halal, bukan pada yang haram. Jadi ayat ini bersifat umum sebagai pujian yang bermakna semua orang yang menjaga kemaluannya dari hal-hal yang tidak terpuji. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Orang-orang yang menyimpan-nyimpan atau menimbun emas dan perak, dia tidak menginfakkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini celaan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Sifatnya umum kepada orang yang tidak memanfaatkan hartanya dalam kebaikan. Sekalipun dia tidak bayar zakat, sekalipun dia sudah bayar zakat, tapi kalau hartanya hanya disimpan-simpan kikir, tidak dia manfaatkan untuk sedekah, infak, membantu orang lain, berarti masuk dalam keumuman ayat ini. Di kaidahnya, ketika ada lafaz umum yang mengandung pujian atau celaan, maka keumuman ayat atau hadis tersebut, nas tersebut tetap dalam keumumannya. Ini tetap bersifat umum. Sekalipun bentuknya pujian atau celaan terhadap sesuatu, tapi selama lafaznya umum, maka dia tetap bersifat umum. Kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-9, kata Andre Gurutta, wa ba'da takhsisil umumi hujjah fima baqiya wa qila laysa hujjah. Wa ba'da takhsisil umumi hujjah fima baqi wa qila laysa hujjah. Setelah dalil umum dikhususkan, artinya ada dalil umum, kemudian mendapatkan pengkhususan atau ada yang dikecualikan dari keumuman tersebut, maka yang tidak dikeluarkan, yang tidak ditaksis, yang tidak dikecualikan tetap sebagai hujjah, tetap diamalkan sekalipun sudah dikeluarkan beberapa hal. Wakila laisa hujjah, ada yang mengatakan, pendapat ulama mengatakan ketika suatu dalil umum sudah ditaksis, maka dalil itu sudah dinasakh, sudah tidak bisa dipakai lagi sebagai hujjah, tidak bisa menjadi dalil lagi karena sudah ditaksis. Dan pendapat yang pertama itu yang kuat. Apabila ada hadis atau ada ayat atau hadis yang sifatnya umum kemudian diberikan pengecualian, maka yang tidak dikecualikan tetap pada hukumnya.
tetap pada hukumnya. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ketika Allah setelah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Setelah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah mengatakan apa? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian selain itu, selain ibu, selain saudari, selain putri, selain yang wanita-wanita yang haram, yang penting tidak disebutkan, tidak cantumkan dalam ayat itu, maka selainnya itu boleh dinikahi. Berarti sifatnya umum, semua yang tidak diharamkan berarti halal. Kemudian datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yankihur rajulu atau la yajma'ur rajulu bainal mar'ati wa ammatiha atau khalatiha. Tidak boleh seorang laki-laki mengawini dua sekaligus, seorang wanita dan menikahi juga pamannya, bibinya atau tantenya, saudara bapaknya atau saudari bapaknya atau saudari ibunya. Jadi larangan menikahi seorang wanita dan menikahi juga bibi atau tante dari wanita itu. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Berarti hadis Nabi memberikan pengecualian wanita yang dihalalkan selain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kecuali seorang wanita yang merupakan bibi atau tante dari istrinya sekarang itu. Haram, tidak boleh dia nikahi. Contoh yang lain yang lebih simpel, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian anak-anak kalian. Artinya kalau kalian meninggal maka anak kalian mendapatkan warisan. Ini sifatnya umum, semua anak mendapatkan warisan ketika orang tuanya meninggal. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengkhususan. La yarithul qatil, orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Ketika seorang anak membunuh bapaknya, berarti anak itu tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang telah dia bunuh. Berarti yang dikeluarkan dari ayat adalah pembunuh. Berarti semua anak yang tidak membunuh bapaknya tetap sebagai hujjah. Ayat ini tetap menjadi dalil bahwa anak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Yang penting bukan dia pembunuhnya. Bukan dia yang menyebabkan bapak itu meninggal atau orang itu meninggal. Bukan dia yang membunuhnya atau bukan dia yang menyebabkan kematiannya. Jadi kaidah ini mengatakan ketika ada ayat hadis sifatnya umum, kemudian dikeluarkan sebagian, berarti yang lain. Seumpamanya, berikan setiap santri 100.000. Setiap santri dikasih uang 100.000. Kecuali Ahmad. Kecuali yang bernama Ahmad. Berarti yang namanya Muhammad tetap dapat. Yang tidak dapat cuma Ahmad saja. Karena yang dikeluarkan dari perintah hanya Ahmad. Sedangkan selain Ahmad tetap masuk dalam keumuman ayat atau dalam keumuman perintah tadi. Dan perintah itu hujjah untuk yang lainnya berhak mendapatkan uang 100.000. Karena bukan dia yang dikecualikan. Bukan dia yang dikeluarkan dari perintah. Berikan semua santri 100.000 kecuali Ahmad. Berarti selain Ahmad bisa dapat. Berhak untuk dapat. Itu kaidah yang ke-9. Kemudian kaidah yang 10, kaidah yang terakhir dari kaidah-kaidah umum. Kata Reguruta wa qabla al-bahthi an mukhassisin muni'. Hukmuka bil umumi fihi fastami'. Wa qabla bahthin an makhsusi muni'. وقبل بحث عن مخصص منع وقبل بحث عن مخصص منع
hukmuka bil umumi fihi fastami'. Kata Andre Guruta, sebelum mencari pengkhususan terhadap satu dalil umum, maka hukummu terhadap teks tersebut sebagai teks yang umum itu terhalang. Artinya tidak boleh menghukumi suatu nas, ayat atau hadis sifatnya umum sebelum mencari ada tidaknya pengkhususan terhadap teks tersebut. Wa qabla bahthi. Wa qabla bahthi, sebelum membahas, sebelum mencari am mukhassisin, suatu pengkhususan atau sesuatu yang mengkhususkan terhadap suatu nas, muni', terlarang, tak boleh. Hukmu kabil umumi, tidak boleh engkau menghukumi nas tersebut sebagai nas yang umum. Tapi harus dibahas dulu, dicari dulu. Cari dulu dalil. Ketika tidak ada pengkhususan berarti dia umum. Ketika ada pengkhususan berarti dia sudah keluar dari keumumannya. Nah, ini menurut sebagian ulama, pendapat sebagian ulama. Ya, tidak boleh ketika mendapatkan ayat atau hadis yang lafaznya umum, maka tidak boleh mengklaim ayat atau hadis itu sebagai ayat hadis yang sifatnya umum sebelum mencari tahu ada tidaknya yang mengkhususkan ayat atau hadis tersebut. Kalau ada pengkhususan, maka tidak boleh menghukumi umum. Kalau tidak ada, berarti silahkan kalian atau silahkan engkau menghukumi ayat itu umum atau hadis itu umum apabila telah mencari tahu ada tidaknya pengkhusus terhadap ayat dan hadis tersebut. Hanya saja pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama bahwasanya itu tidak wajib atau tidak mesti. Artinya apa? Ketika seseorang mendapatkan ayat yang sifatnya umum, maka dia boleh mengamalkan ayat itu dengan sifatnya umum sampai ada yang menunjukkan bahwa ayat itu tidak umum. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan lafaz atau teks yang umum, maka cukup mengamalkan keumumannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau mengatakan setiap santri berhak mendapatkan makan siang gratis. Setiap santri berhak mendapatkan makan siang gratis. Maka ini teks atau ini ucapan sifatnya umum. Maka bisa diamalkan, bisa diterapkan, bisa diamalkan secara umum tanpa harus mencari. Jangan sampai ada yang dikecualikan, jangan sampai ada yang tidak boleh dikasih. Amalkan saja dulu secara umum. Nanti kalau ada ternyata didapatkan bahwa tidak semua santri berhak mendapatkan, baru dikeluarkan siapa yang tidak berhak. Tapi selama tidak didapatkan, tidak sampai kepada kita pengkhususan, maka dia tetap diamalkan secara umum. Artinya teks yang kita baca dari Al-Quran dan hadis, ketika bersifat umum, maka kita amalkan secara umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Tapi kalau kaidah yang disebutkan di sini, maksudnya tidak boleh. Jangan dulu amalkan secara umum sampai mencari. Jadi wajib mencari dulu baru diamalkan secara umum. Jadi kalau ada perintah dari pimpinan mengatakan setiap santri berhak mendapatkan makan siang gratis, jangan dulu amalkan, jangan dulu terapkan itu informasi sampai menanyakan kepada pimpinan apakah teks ini umum atau ada yang dikhususkan. Harus cari tahu dulu apakah ada yang dikecualikan atau tidak ada yang dikecualikan. Ketika ada yang dikecualikan, berarti tidak boleh tidak boleh diterapkan perintah itu secara umum karena ada yang dikecualikan. Berarti harus dikeluarkan ini yang dikecualikan. Tapi kalau tidak ada pengecualian, silahkan amalkan secara umum, tapi itu setelah dibahas, setelah dikaji, setelah diperiksa dalil-dalil lain yang mungkin ada yang mengkhususkan. Ini dua pendapat ulama.
Jadi pendapat yang kedua, bahwasanya selama tidak ada dalil berarti dia umum. Kapan tidak umum? Kalau ada dalil, tidak wajib mencari dalil. Selama dalil itu tidak ada. Jadi sebagai pertengahan dari dua pendapat ini artinya perlunya kehati-hatian dalam menghukumi suatu dalil. Dia umum atau khusus. Jangan sampai hadis yang kita anggap umum ternyata khusus. Makanya perlu dulu mengkaji secara umum. Ketika tidak ada dalil, berarti dia sifatnya umum. Itu. Jadi hanya sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan menghukumi suatu teks bahwa itu umum sebelum mencari tahu minimal komentar-komentar ulama terhadap ayat atau hadis tersebut. Jika ada ulama mengatakan hadis ini sifatnya umum atau ulama mengatakan hadis ini sifatnya khusus, langsung saja amalkan secara umum. Tapi kalau ada ulama yang tidak, ini ayat lafaznya umum tapi maknanya khusus, maka harus dipahami secara khusus. Nah, itu minimal. Tapi bukan berarti jangan diamalkan sampai ada dalil. Jangan sampai tidak ada dalil, kita sudah tidak amalkan gara-gara tidak mendapatkan dalil. Amalkan saja dulu. Laksanakan perintah yang sifatnya umum secara umum sampai ada dalil. Sampai ada perintah baru atau sampai ada teguran bahwa tidak semua harus dapat, tidak semua yang dikasih. Ada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan, yang tidak sholat subuh tidak dikasih makan gratis. Yang terlambat bangun tidak dapat. Atau yang punya pelanggaran tidak dapat. Nah, itu kalau ada pengkhususan. Selama tidak ada pengkhususan, berarti semuanya dapat. Nah, itu makna kaidah yang ke-10. Nah, jadi 10 kaidah ini semuanya berkaitan dengan teks-teks yang bersifat umum. Kemudian selanjutnya Andre Guruta masuk ke al-mas'alatul rabi'ah. Al-mas'alatul rabi'ah fil khassi wat takhsis. Tentang teks yang bersifat khusus dan hal-hal yang mengkhususkan. Sesuatu yang memberikan pengkhususan atau takhsis. Karena sebagaimana ada teks sifatnya umum, ada juga teks yang sifatnya khusus. Sebagaimana yang umum itu diamalkan secara umum sampai ada pengkhususan, maka kita mau tahu apa-apa saja yang bisa menjadi pengkhusus terhadap teks yang sifatnya umum. Apa-apa saja yang bisa mengkhususkan teks yang sifatnya umum. Wa fihi mabahis. Dua masalah ini ada dua pembahasan. Masalah yang keempat ini tentang khas dan mukhassis. Al-khas wal khas wat takhsis. Al-khas wat takhsis. Khusus dan pengkhususan. Khusus dan pengkhususan. Al-mabathul awal fi haddil khas wat takhsis. Definisi khas dan takhsis. Khusus dan pengkhususan. Apa definisinya? Apa itu khas dan apa itu takhsis, pengkhususan? Kata Andre Guruta, al-khassu lafzun la ya'ummu aktsara. Al-khassu lafzun la ya'ummu aktsara min wahidin aw amma ma' hasrin jara. Al-khassu lafzun la ya'ummu aktsara min wahidin aw amma ma' hasrin jara. إخراج بعد ما يكون دخلا
fil 'ammi takhsisan yusamma faqbala. Al-khassu yang khusus itu atau sifat khusus itu adalah lafzun, suatu lafaz. Satu lafaz la ya'ummu aktsara min wahidin. Tidak mencakup lebih dari satu. Nanti lafaz khusus itu tidak mencakup sesuatu kecuali satu, hanya satu saja. Tidak dua, tidak tiga. Tidak mencakup la ya'ummu, tidak mencakup aksar lebih dari satu. Atau lafaz yang sifatnya umum mahasring jarak. Lafaznya umum tapi sudah disempitkan, sudah dikhususkan, sudah dibatasi. Au amma mahasrin jarak, atau suatu lafaz yang sifatnya umum tapi sudah dibatasi, sudah mendapatkan pembatasan yang seharusnya teks itu lafaznya umum tapi sudah dibatasi sehingga tidak umum lagi, sehingga sudah menjadi khas. Jadi lafaz khas itu memang lafaznya khusus untuk satu orang saja, satu satu sesuatu saja, bukan dua, tidak lebih dari satu, atau dia umum, banyak yang dia liputi tapi sudah diperkecil, sudah dipersempit, tidak lagi mencakup banyak hal, hanya mencakup beberapa hal saja. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, sebenarnya sudah kita sebutkan contoh-contohnya ketika kita membahas tentang umum, kita sudah menyinggung sedikit tentang khusus dan pengkhususan. Cuma di sini secara khusus atau secara difokuskan pembahasan tentang khusus dan pengkhususan. Jadi khas adalah lafaz yang hanya menunjukkan satu sesuatu, tidak lebih dari satu. Atau lafaz yang menunjukkan banyak tapi sudah dipersempit, sudah dibatasi. Hasrin jarak. Sudah dikhususkanlah istilahnya. Kemudian kata Anda guru, ikhraju ba'di ma yakunu dakhala fil 'ammi takhsisan yusamma faqbala. Mengeluarkan sebagian dari sesuatu yang bersifat umum, maka itu dinamai taksis. Fakbala, maka terimalah. Artinya ketika ada sesuatu yang sifatnya umum, mencakup banyak hal, kemudian dikeluarkan sebagian dari banyak hal tersebut, maka ini namanya taksis. Seumpamanya kita mengatakan, semua santri lulus. Ini sifatnya umum. Pokoknya dia santri berarti tidak lulus. Kecuali yang suka pulang kampung. Berarti semua santri ini tidak umum lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang dikeluarkan, yaitu orang yang suka pulang kampung, tidak minta izin, atau minta izin 2 hari, ternyata 5 hari di kampung. Ayo tidak lulus sama itu. Ya, kenapa? Karena sudah dikecualikan, sudah dikeluarkan dari keumuman. Berarti ini namanya taksis, proses mengeluarkan sebagian dari keumuman. Namanya taksis. Seharusnya semua santri dapat, ternyata ada pengecualian. Pengecualian itu namanya taksis. Pengecualian itu dinamakan taksis. Kemudian al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, fi aqsamil mukhassis, macam-macam pengkhusus atau yang mengkhususkan. Ada lafaz umum dikhususkan. Apa yang mengkhususkan itu? Macam-macamnya. Pembagiannya, pembagian sesuatu yang memberikan pengkhususan. Mukhassis. Mukhassis adalah yang mengkhususkan. Kata Andre Gurta, mukhassisul umumi imma muttasil kama sayati dzikruhu au munfasil. Fa'awwalun qadin jala biwahidi min khamsatin wa haka kulla wahidi.
syartun wa ghayatun wa wasfun wa badal wastithna kafaka sardu ma hasal. Mukhassisul umumi imma muttasil kama sayati dzikruhu aw munfasil. Fa awwalun qadin jala biwahidi min khamsatin wa haka kulla wahidi. Syartun wa ghayatun wa wasfun wa badal wastithna kafaka sardu ma hasal. Mukhassasul umum, mukhassisul umum, mukhassisul umum. Sesuatu yang mengkhususkan teks umum, imma muttasil, ada kalanya pengkhusus itu bersambung, bersatu dengan lafaz umum. Artinya teks umum dikhususkan pada satu teks, satu lafaz, satu ayat, satu hadis. Bersambung, disebutkan dalam satu teks, dalam satu ayat, atau dalam satu waktu. Namanya mukhassis muttasil. Kama saya titik kruhu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya di bawah setelah al-mabhasus tsalis. Mukhassis muttasil yang bersambung antara mukhassisnya dicantumkan dalam teks umumnya. Seperti la ilaha illallah. La ilah umum. Setelahnya illallah berarti antara umum dan pengkhususnya disebutkan dalam satu kalimat. Namanya muttasil. Au munfasil. Atau yang kedua ada namanya mukhassis munfasil. Pengkhusus yang terpisah. Artinya ada satu ayat sifatnya umum ditaksis dengan ayat yang lain. Artinya di ayat yang lain, bukan di dalam satu ayat. Atau ada ayat ditaksis oleh hadis atau hadis ditaksis oleh ayat. Sehingga antara teks umum dengan yang mengkhususkan berpisah, terpisah antara dua ayat atau dua hadis, antara ayat dengan hadis atau hadis dengan ayat, ini juga akan ada penjelasannya nanti. Fa'awwalun qadin jala biwahidin min khamsatin wa haka kulla wahidin. Yang pertama yaitu muttasil, mukhassis muttasil, itu nampak dari salah satu dari lima. Lima jenis taksis muttasil. Yang pertama nampak satu dari lima. Artinya mukhassis muttasil bisa dilihat dari salah satu dari lima. Wahaka kulla wahidin. Berikut ini salah satu. Berikut ini keseluruhannya masing-masing satu persatu. Wahaka kulla wahidin. Berikut ini semuanya satu-satu. Syartun yang pertama adalah mukhassis syarti, khassis yang berasal dari syarat atau bentuk syarat. Ini lima ini kaitannya dengan nahwu Arab ini. Berkaitan dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa. Syartun, jadi kalau sudah pernah belajar masalah syartiyah berarti paham. Tapi kalau belum pernah belajar syartiyah dalam ilmu nahwu tidak bisa paham, susah. Wa ghaya. Itu juga gaya. Gaya itu nanti saya jelaskan. Berarti yang pertama syartun, kemudian gaya dengan wasfun, kemudian badal dengan istisna. Ada lima mukhassis muttasil. Kafa kasar rumah hasal. Cukup penjelasannya yang akan datang. Nanti akan dijelaskan satu demi satu. Syarat, mukhassis syarti, atau mukhassis, atau at-takhsis. At-takhsis bil syart, at-takhsis bil ghayah, at-takhsis bil wasf, at-takhsis bil badal, at-takhsis bil istisna. Ini semua lima jenis mukhassis muttasil. Mudah-mudahan sudah pernah dipelajari semua ini. Syarat, gaya, wasf, badal, dan istisna. Kalau belum, ya kita singgung-singgung sedikit tentang kita belajar nahwu sedikit. Al-mabhatsu tsalits,
Pembahasan yang ketiga tentang taksis ini. Khas wal mukhassis. Atau khas wal taksis. Fit taksisi bisyarat. Tentang taksis dengan syarat. Wafihi qawaid. Dan ini ada beberapa kaidah. Setiap mukhassis ada kaidahnya. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu syarat. Syarat kata ulama nahwu, asyartu syarat itu ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan wa adaman. Ini sebenarnya sudah pernah disinggung di ahkamul wad'iyah. Sudah kita bahas sedikit tentang di antara hukum wad'i adalah syarat. Seperti wudu syarat sahnya salat. Artinya salat tidak sah kecuali ada wudu. Berarti wudu itu syarat sahnya salat. Jadi kata, cuma di sini kita tidak bahas masalah fikihnya, kita bahas masalah nahwunya. Katakan syarat itu ta'liqu syai' bi syai', mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, wujud dan wadam. Ada atau tidaknya. Jadi kalau dia ada, maka hukum juga ada. Dia tidak ada berarti seperti wudu. Kalau ada wudu, maka sholatnya sah. Kalau dia sholat. Tapi kalau tidak wudu, berarti sholatnya tidak sah. Ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan wa adaman bisyartiyah atau ihda akhawati. Dengan bi'in asyartiyah, bi'in asyartiyah dan saudara-saudaranya, salah satu saudaranya, karena ada waktu syarat itu banyak. Ya. Atau huruf-huruf atau isim-isim. Makanya katakan adawat. Adawat itu perangkat-perangkat syartiyah. Baik itu dia huruf ataupun dia isim. Di antara adawat syartiyah, perangkat-perangkat syartiyah itu di antaranya in mukhaffafah. In. Mukhaffafah. In hamzah alif alif hamzah di kasrah dengan nun disukun in. Sampai mata inja'a Muhammadun fa'akrim. Inja'a Muhammadun fa'akrim. Kalau Muhammad datang maka muliakan dia. Nah, in najaha Zaidun fa'akrim. Kalau Zaid itu lulus dalam ujian, maka berikan dia hadiah. Jadi hadiahnya bisa dia dapatkan dengan syarat dia lulus. Kalau tidak lulus tidak dapat hadiah. Nah, itu namanya syarat. Begitu juga idza. Idza izma law laula anna haitsuma mata mahma kaifama man ma ayu aina ayyana. Nah, ini semua adawat syarat. Makanya harus murajaah di nahwunya. Idza idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ini fasabbih di sini jawab syarat. Jadi kalau kau melihat orang-orang masuk bondong-bondong masuk Islam, kata nas ini idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau melihat orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah. Berarti tasbih ini perintah bertasbih dengan syarat apabila melihat pertolongan Allah. Idza idma lau lau juga laula anna haitsuma mata. Ini semua ada contoh-contohnya. Kita sebutkan contoh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Kalian suami berhak mendapatkan seperdua apa yang diwariskan istri-istri kalian.
Jadi kalau istri meninggal, suami berhak mendapatkan seperdua harta warisan. Tapi dengan syarat illam yakul lahunna walad. Kalau istri-istrimu tidak punya anak. Nah, berarti suami dapat seperdua dengan syarat istri yang meninggal tidak punya anak. Berarti ini di sini mengkhususkan. Karena tadi katakan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian berhak mendapatkan seperdua warisan istri kalian. Sifatnya umum. Pokoknya istri meninggal, kita suami dapat seperdua. Sifatnya umum. Tapi ternyata ditaksis kecuali jika anak istrimu tidak punya anak. Berarti kalau istri punya anak, oh tidak dapat kamu seperdua, bos. Hanya bisa dapat seperempat. Kalau istri punya anak kandung, baik itu dari dia atau dari istri suami pertamanya, suami yang lainnya. Mungkin suaminya pertama sudah meninggal, ada anak dari suami pertamanya, kemudian menikah dengan suami lain. Tetap dia tidak boleh dapat seperdua kalau istri yang meninggal punya anak. Contoh lain, man syartiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrah." Siapa yang menunaikan haji tamattu dengan umrah ilal hajj, al umrah ilal hajj. Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Hanya Allah, faman tamatta'a bil umrah ilal hajj. Siapa yang melakukan tamattu ketika haji, famastaysara minal hadi, maka dia wajib menyembelih hadyun, menyembelih sembelihan, kambing, onta, sapi, yang mana yang dia mampu. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu menyembelih hewan, fasyam salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'. Maka dia berpuasa 3 hari ketika di musim haji dan 7 hari ketika dia kembali ke negerinya. Tapi dengan syarat, dari kaliman lam yakun ahlu hadir mas. Tapi itu dengan syarat orang yang bukan penduduk Mekah asli. Dia bukan penduduk Mekah, dia penduduk luar datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Dan dia menunaikan ibadah haji tamattu. Berarti dia harus menyembelih, harus bayar dam, haji. Tidak ada uangnya. Maka dia puasa 3 hari di Mekah, di musim haji. Kemudian nanti ketika pulang dari kampungnya, dia berpuasa lagi 7 hari. Tapi dengan syarat dia bukan penduduk Mekah. Lam yakun ahlu hadir Masjidil Haram. Keluarganya bukan tinggal di Masjidil Haram atau di Mekah. Jadi syaratnya orang itu berpuasa 3 hari di Mekah, 7 hari di kampungnya bagi orang yang pendatang, bukan penduduk kota Mekah. Berarti di sini ada pengecualian dengan syarat. Contohnya, sini ada sebutkan eh, eh, mata, mata, mata tak kulu aku. Kapan kau makan? Saya makan. Jadi kata saya makan, sifatnya umum. Saya makan kapan saja. Tapi kata mata, mata tak kulu aku. Kapan kamu makan? Saya makan. Berarti saya hanya makan ketika kamu makan. Ketika kamu tidak makan, saya tidak makan. Karena ada syarat mata. Mata tak kulu aku. Kapan kamu makan? Seperti juga contohnya, ah, aina. Aina tajlisu ajlis. Aina tajlisu ajlis. Jadi mana kamu duduk, saya duduk di situ. Jadi ketika saya mengata ajlisu, saya duduk, berarti saya duduk di mana saja. Tapi ketika saya mengata aina tajlisu ajlisu.
Aina ma tajlisu, di mana saja kamu duduk, di situ juga saya duduk. Berarti saya tidak duduk sembarang tempat. Hanya duduk di mana kamu duduk. Namanya syartiyah. Jadi lafaz umum dikhususkan dengan kalimat syartiyah. Jadi ketika ada kalimat umum, kemudian kalimat umum itu dimasuki ada watu syarat, berarti ada watu syarat ini menjadi khusus. Sama dalam kehidupan sehari-hari, semua orang bisa masuk ke dalam rumah. Jika, itu ada jika mendapat undangan. Berarti tidak dapat undangan, tidak bisa masuk. Kata semua orang masuk rumah. Ini sifatnya umum. Semua orang masuk rumah. Berarti siapa saja boleh masuk. Tapi ketika mengatakan apabila dia membawa undangan, berarti kata apabila membawa undangan ini namanya syarat. Ada persyaratan dia bisa masuk rumah. Berarti kalimat pertama semua orang masuk rumah tidak bersifat umum. Tidak bisa dikatakan sifatnya umum. Kenapa? Karena ada persyaratan. Kapan dikatakan umum? Kalau tidak ada persyaratannya. Siapa saja boleh makan. Semua orang bisa makan. Berarti semua orang bisa makan. Kalau ada uang. Berarti kalau ada uang, berarti tidak semua orang itu yang ada saja uangnya bisa makan. Namanya persyaratan. Jadi pembahasan kita adalah al-mabhas apa? Al-mabhas tsalits ini fi takhsisi bisyar. Wa fi qawaid. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan mukhassis ini. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya karena ini agak berat ini karena berkaitan dengan bahasa. Kayaknya usul fikih itu hampir 75%-nya itu tentang bahasa. Main-main di bahasa karena saya mengatakan bahwa usul fikih itu bagaimana memahami teks Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu tidak lepas dari bahasa karena bahasanya Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Bagaimana mau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab kalau tidak menguasai bahasa Arab? Jadi usul fikih itu 75%-nya kurang atau lebih itu berkaitan dengan masalah bahasa. Makanya banyak orang salah memahami Al-Quran dan hadis itu karena keterbatasan dalam bahasa. Tapi bahasa saja tidak cukup. Bahasa saja tidak cukup. Makanya ada usul fikih. Jadi usul fikih di antara sumber pembahasannya usul fikih atau dari mana usul fikih itu bisa diramu, itu diantaranya bahannya adalah dari bahasa Arab. Makanya harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Tidak mungkin seorang itu dikatakan ulama kalau dia tidak pintar bahasa Arab. Nah, caranya mau mengaku sebagai ulama, mau mengaku sebagai pelajar ilmu syar'i kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu nahu, tidak tahu saraf, berhenti saja. Itu hanya jadi orang awam saja. Tidak bisa jadi penuntut ilmu, apalagi kalau mau naik level mujtahid. Makanya nasihat saya, ya artinya kita belajar usul fikih ini mungkin belum bisa kalian terapkan. Hanya sebatas mendengar, asal tahu-tahu sedikit. Nah, kemudian saya harapkan kita baca usul fikih ini agar sekalian semangat belajar bahasa Arab, semangat belajar nahwu. Nah, mungkin sekarang belum bisa paham betul karena itu keterbatasan bahasa. Eh, Kami juga dulu waktu di Mangkoso tidak paham ini dipelajari di Alia. Tidak paham juga apa Nabilan di situ guru. Tidak paham. Kenapa? Karena belum mendalami bahasa. Nanti paham setelah mendalami bahasa. Nanti bagus bahasanya, bahasa khususnya nahunya bagus, baru bisa mudah dipahami. Ini usul fikih. Jadi jadikan saja kajian kita ini motivasi supaya semangat belajar bahasa Arab. Nah, barakallahu fiik. Atau ada pertanyaan? Fadal. Ya, syukron kasiran kami ucapkan kepada dokter. Ya, banyak hal yang kami tangkap. Satu hal yang
paling ditekankan oleh dokter bahwasanya betapa pentingnya bahasa itu dipelajari. Kemudian pada santri-santri kemungkinan ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan Syekh, izin bertanya, Fadal, tapi di luar pembahasan Syekh. fadal. Apa makna dari firman Allah yang berbunyi la ikraha fid din, Syekh? Syukran. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya orang tidak boleh dipaksa untuk eh, meyakini suatu agama. Nah, keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kita cuma mendakwakan saja. Eh, Kita cuma mengajak saja. Adapun perintah jihad, jihad itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tapi untuk melindungi umat Islam dari gangguan orang-orang yang menghalangi masuk Islam. Jadi jihad itu disyariatkan ketika ada yang menghalangi orang masuk Islam, bukan untuk memaksa. Makanya betapa banyak pembebasan negeri-negeri kaum musyrikin, tidak ada yang dipaksa masuk Islam. Yang kamu harus masuk Islam, tidak ada. Tapi ketika mereka menghalangi tersebarnya Islam, baru diperangi. Jadi atau mereka ingin menyerang kaum muslimin, baru di dilawan dengan serangan juga. Begitu juga dalam eh, dalam mengamalkan sesuatu yang sifatnya mustahab, artinya sesuatu yang tidak diwajibkan, maka tidak boleh dipaksakan juga. Amalan-amalan sunnah tidak boleh dipaksakan. Eh, Yang boleh dipaksakan hanya amalan wajib. Dan itu pun yang punya hak untuk memaksa adalah yang berwenang. Supaya ada orang tidak salat. Tak boleh seseorang memaksa untuk salat kecuali yang berwenang, penguasa atau orang tua kepada adanya, guru kepada santrinya. Sedangkan orang lain tidak bisa. Kita ada orang di pinggir jalan kemudian kita tarik dia masuk ke masjid, tidak boleh. Jadi itu makna la ikraha fiddin. Ya. Makanya ketika ada orang melakukan suatu maksiat dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Rufi'an umati al-khatu an istawa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku sesuatu yang dia lakukan karena lupa, atau karena tidak tahu, atau karena terpaksa. Jadi kalau ada orang dipaksa minum khamar, maka dia tidak dihukum. Hanya ajaran Islam itu, syariat Islam itu dilakukan dengan sukarela. Tidak ada paksaan dalam agama, begitu juga dalam beragama. Ya, ini orang, antara seorang dengan yang lainnya. Naam, wallahu a'lam. Ya, Syekh. Kemudian dari Salman di Kelak. Mati. Nah, nah, Kemudian kami kembali memohon kepada dokter untuk doa. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kami keluarga besar dari Abad mengucapkan terima kasih kepada yang pada Fadil. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa ta'ala wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.